sebetulnya. Bener nggak? Deg-degan ya, udah pasti deg-degan. Kemudian apa sih yang harus dipersiapkan pada saat mau tes wawancara ini? Karena sebetulnya keseluruhan teknik yang Arsike sediakan ini sebetulnya berkaitan ya, satu dengan yang lainnya. Karena pada saat kita wawancara kerja, kita juga dituntut nih untuk bisa memasarkan diri. Kita juga dituntut untuk bisa melakukan presentasi gitu ya. Presentasinya tentang apa kalau lagi wawancara? Tentang diri kita, tentang kompetensi yang kita miliki, tentang kemampuan kita gitu ya. Kemudian nanti kan biasanya pada saat, wawancara juga suka ditanya nih, "Kita siap nggak nih kalau kerja sama sama tim?" Nah, ini juga sama nih untuk, ketika wawancara biasanya suka ditanyakan gitu ya. Hal-hal yang biasanya akan ditanyakan pada saat wawancara nanti teman-teman bisa cari nih informasinya lewat internet ya, pertanyaan yang biasanya muncul apa aja. Karena waktu kita kan sempit ya, nggak bisa kita bahas satu persatu. Untuk sumber-sumber pertanyaannya bisa teman-teman cari dari internet. Nah, untuk contoh-contoh pertanyaan ini berikut jawabannya kurang lebih akan sama seperti itu. Tapi jangan lupa ketika nanti si pewawancara nanya sama kita, jangan copy paste ya. Jangan copy paste sama-sama persis jawabannya seperti yang ada di internet. Jangan ya. Tetap sesuaikan dengan kemampuan kita, dengan keahlian kita, dengan apa yang kita miliki gitu ya. Jadi kalau misal di internet jawabannya misalnya nih ditanya soal gaji, mau gajinya berapa? Misalnya di internet gajinya cuman, mintanya 10 juta, sedangkan itu nggak sesuai nih dengan job yang kita lamar gitu ya, atau dengan kemampuan yang kita miliki gitu. Nah itu nanti tinggal disesuaikan nih sama kebutuhan teman-teman, dengan keadaan yang sebenar-benarnya, supaya nanti dinilainya sama si pewawancara ini positif gitu ya. Harapannya kan kalau udah tes wawancara, inginnya diterima ya, diterima kerja di tempat tersebut atau di tempat yang kita lamar gitu. Nah, untuk teman-teman yang mungkin sudah pernah punya pengalaman, wawancara, sebetulnya apa sih yang harus dipersiapkan? Ada yang sudah pernah ikut tes wawancara? Boleh tunjuk tangan? Yuk sharing sama kita nih, teman-teman di sini mungkin ada yang baru fresh graduate, yang belum sama sekali, ikut tes wawancara, atau misalnya sudah teman-teman yang sudah punya pengalaman bisa sharing nih sama kita nih. Mungkin ada juga yang sudah beberapa kali mengikuti tes wawancara gitu ya. Pertanyaannya sih biasanya macam-macam, biasanya tapi yang berhubungan dengan kompetensi, kompetensi kita gitu ya, kemampuan yang kita miliki ini apa, biasanya itu yang ditanyakan gitu ya. Kemudian kadang juga suka ada yang ditanya masalah pribadi nih. Nah, tapi sebelum melakukan itu semua, misalnya nih besok mau wawancara nih, kira-kira apa sih yang harus disiapin? Boleh ya, saya open mic nih, sebentar. Oke, dengan Mas Hendra, boleh diaktifkan mic-nya? Diaktifkan dulu Mas mic-nya. Iya, Oke, salam kenal nih Mas Hendra. Sebelumnya sudah pernah ikut tes wawancara atau belum? belum. Belum pernah. Baru lulus atau gimana? Ya, Baru lulus atau gimana? baru udah lulus sih, tapi kan baru webinar ini, ikut ini. Tapi belum pernah dilamar kerja atau tes wawancara gitu? Sudah, sekarang kan saya sekarang lagi kerja, Mbak. Oh, lagi kerja. Oke, waktu di wawancara kerja kemarin, sebelum melakukan tes wawancara, apa yang Mas Hendra persiapkan sebelum menghadapi wawancara? Waktu wawancara ya, Mm-mm. Sebelumnya persiapannya apa aja yang dilakukan? siapnya itu pertama data diri saya, Mm-mm. terus eh, ya terus pengalaman kerja saya, terus kemampuan saya bagaimana di Oke, kerjaan ini. itu yang dipersiapkan gitu. Ya, Cara nyiapinnya gimana? ya kita juga persiapkan mental kita dan fisik kita. Mm-mm. Setuju. Untuk persiapan segala persiapan ini sebetulnya Mas Hendra melakukan ada latihan nggak? Misalnya latihan berbicaranya, misalnya latihan menjawabnya, ada gitu-gitunya nggak? Latihan latihan nggak ada sih Mbak. Cuman diingat-ingat, dipikir-pikir gitu aja. Nggak ada latihan ngomongnya nih. Iya, iya. Oke, Kan pada kalau saat gitu. wawancara kan dia langsung berhadapan dengan dia, terus jawab aja apa yang Yang ada di pikiran kita saat itu gitu. iya. Oke deh kalau gitu makasih Mas Hendra ya. Coba kita urutkan ya. Tadi katanya Mas Hendra persiapannya mulai dari mental dan juga fisik, betul ya? Persiapkan sebaik-baiknya dengan karena mental ini amat sangat penting.
ya, karena nanti berhubungan dengan apa yang akan kita berikan kepada si pewawancara. Artinya kalau mental kita siap, persiapan segala macam ini udah maksimal, ini biasanya nanti akan membawa pengaruh positif nih terhadap diri kita sendiri, gitu ya. Nanti pada saat diwawancara biasanya nanti kita lebih pede, gitu ya. Kemudian menjawabnya dengan penuh keyakinan, sampai akhirnya si pewawancara atau si HRD ini bisa percaya nih sama kita, gitu ya. Bisa yakin, oh ternyata memang dia mampu nih kayaknya melakukan hal ini, misal gitu ya. Kemudian fisik juga penting ya, kenapa? Jaga kesehatannya gitu kan, itu yang paling penting. Misalnya kalau kita nggak jaga kesehatan, siapa tahu misalnya kita hari ini makan banyak yang, pedes-pedes sampai akhirnya kita misalnya radang tenggorokan gitu ya. Ternyata besok mau wawancara terus suaranya malah habis misalnya gitu ya, atau kita misalnya sama sekali nggak bisa datang ke tempat wawancara karena kita sakit. Ini juga penting nih ya. Jadi harus diperhatikan baik-baik sama teman-teman kesehatan ya. Fisik kita harus persiapkan dengan harus bisa tampil prima gitu ya di depan si pewawancara. Karena kalau fisik kita sehat kan biasanya kita semangat ya. Semangat terus ceria gitu kan. Mereka juga kan nanti akan senang nih melihat kita kalau kita kelihatan aja gitu persiapannya. Wah, ternyata dia sudah mempersiapkan nih dengan baik. Bandingkan dengan kita kalau misalnya lagi sakit kepala gitu ya atau lagi radang tenggorokan kan segala sesuatunya kurang maksimal. Walaupun kita berusaha ditunjukkan seceria mungkin tapi kadang namanya sakit nggak bisa disembunyiin ya, bener nggak? Kadang kalau pas lagi kerasa, aduh tiba-tiba gitu. Gimana kalau pas lagi ngomong ternyata suara kita tiba-tiba hilang misalnya gitu kan bisa aja. Segala kemungkinan bisa terjadi. That's why kita harus persiapkan betul nih bagaimana caranya untuk menjaga kesehatan kita dengan baik supaya fisik kita siap menghadapi wawancara tersebut. Dan jangan lupa, betul juga nih tadi sarannya Mas Hendra, gali potensi diri ya. Harus tahu dulu kemampuan kita ini apa, keahlian kita ini apa yang akan kita bicarakan kepada si pewawancara. Jangan sampai pas sudah di tempat wawancaranya begitu ditanya misalnya nih, Mbak Ainun Kurnia ini kelebihannya apa ya? Atau keunggulannya apa ya? Atau kemampuannya apa ya? Apa ya Bu? Ya itu deh Bu ada di situ misalnya gitu ya. Kita cuma jawabnya kayak gitu. Wah gimana tuh kira-kira tanggapan mereka? Kita kelihatannya nggak siap, benar nggak? Kelihatannya nggak siap, kemudian, terlihatnya seolah-olah kayak, "Nih kamu sebenarnya serius nggak sih mau mau ikut wawancara ini?" Gitu ya. Jadi ternyata terkesannya seperti main-main jawabannya gitu ya, tidak serius, tidak memperlihatkan profesionalitas gitu ya. Karena ini amat sangat penting, mereka kan segala gerak-gerik kita pada saat, tes wawancara ini biasanya suka, diperhatikan sama mereka ya, sekecil apapun gitu ya. Jadi itu merupakan penilaian juga nih buat mereka gitu. Jadi kayak hal-hal mungkin menurut kita itu kayaknya sepele banget gitu, tapi mereka itu menilai gitu ya. Mereka sedang menilai, dilihat nih dari segala aspek, dari cara kita menjawab, dari sikap kita, dari cara kita menyikapi pertanyaan ini seperti apa, kemudian fokus nggak nih sama pertanyaan yang ditanyain sama si pewawancaranya gitu ya. Kadang kan suka kalau disentil sedikit nih soal masalah pribadi biasanya suka melebar kemana-mana yang ujungnya nanti curhat. Terus nanti baper gitu ya. Nah, jangan sampai ini terjadi. Jadi teman-teman juga harus bisa memfokuskan pertanyaan gitu ya karena kemudian nanti juga sesuaikan nih dengan kemampuan yang kita miliki itu yang dibicarakan jangan mengada-ngada jangan berbohong gitu ya nanti misalnya ngakunya bisa nih ya Bu saya misalnya bisa melakukan marketing dengan baik saya tuh bisa mencapai target Bu dalam 1 minggu aja saya tuh bisa mencapai misalnya penjualan motor sampai 20 unit dalam 1 minggu aja loh Bu misalnya gitu ternyata pada saat kenyataannya teman-teman malah nggak bisa sama sekali gitu ya boro-boro 20 motor misalnya satu unit motor aja kayaknya nggak kejual misalnya gitu ya. Nah, jangan sampai seperti ini. Jadi sesuaikan kemampuan kita gitu ya, sesuai dengan kapasitas yang kita miliki. Jangan mengada-ngada gitu ya, jawab sejujur-jujurnya. Oke. Kemudian apalagi nih yang harus kita persiapkan nih untuk ketika mau wawancara. Sebetulnya gini, untuk mental sendiri ya, balik lagi kita ke mental, eh, pikiran kita tuh harus di set untuk berpikiran positif gitu ya. Jangan sampai kalau misalnya nanti mikirnya, "Aduh nanti keterima nggak ya? Aduh nanti gagal nggak ya? Aduh segala macam." Nah itu kan pasti kepikiran ya. Nggak usah itu yang dipusingin gitu ya, nggak usah itu yang dipikirkan. Pikirkan aja gimana penampilan kita besok. Hasilnya balik lagi ya, ada peranan Tuhan ya, benar nggak? Balik lagi ke rezeki kita masing-masing. Kalau memang misalnya itu menjadi milik kita atau rezeki kita, kan pasti akan ada dikasih jalannya gitu ya. Mungkin kita akan diterima di tempat kerja tersebut gitu ya. Tapi tugas kita adalah mempersiapkan sebaik-baiknya untuk penampilan pada saat wawancara besok nih. Misalnya besok mau wawancara, persiapkan segala sesuatunya dengan maksimal. Termasuk teman-teman siapkan juga dokumen ya dokumen yang akan nanti mungkin ditanyakan seperti CV, kemudian surat lamaran atau mungkin dokumen-dokumen yang lain yang berhubungan dengan pekerjaan kita gitu ya. Kemudian jangan lupa juga nih teman-teman
cari info ya tentang perusahaan yang akan kita lamar. Karena menurut mereka kalau kita tahu nih informasi mengenai perusahaan mereka, biasanya mereka lebih tertarik tuh. Mereka lebih bersemangat gitu ya. Oh, oh kamu tahu misalnya. Oh, misalnya Asminar tahu ya informasi tentang perusahaan ini. Iya, Bu, sedikit banyak misalnya saya sudah membaca tentang biografi perusahaan ini. Yang saya lihat progres perusahaan ini baik ya, Bu ya, dari tahun ke tahunnya selalu ada peningkatan misalnya gitu ya. Ini menunjukkan nih bahwa kita memang tertarik dengan perusahaan tersebut, bahwa kita memang sungguh-sungguh ingin bekerja di perusahaan tersebut gitu ya. Jadi itu teman-teman juga penting nih, harus cari tahu dulu informasinya dan juga harus tahu nih posisi yang akan kita lamar di posisi apa. Ya, jangan sampai lupa. Kadang suka juga ada yang lupa gini, begitu ditanya, "Ini kamu melamarnya sebagai customer service ya?" "Hah? Oh iya ya Bu," misalnya gitu ya. "Oh iya ya Pak." Nah, jangan sampai seperti itu. Jadi harus tahu ya, kita melamarnya di posisi apa gitu ya, yang kita lamar di perusahaan tersebut. Cari tahu nih kira-kira tugas di situ seperti apa gitu ya, berhubungan dengan tadi, dengan biografinya perusahaan. Misalnya kayak misalnya perusahaannya teman-teman melamar ke perbankan nih sebagai posisinya sebagai customer service. Customer service ini ngapain aja sih kerjanya? Cari tahu gitu ya, supaya nanti begitu ditanyakan sama si pewawancara kita udah siap nih dengan jawabannya. Nggak lagi mikir, apa ya, apa ya. Nah, jangan lagi seperti itu gitu ya, karena itu juga dinilai itu sama mereka. Ya, setiap jawaban yang kita kasih, setiap sikap yang kita tunjukkan itu dinilai juga sama mereka. Gitu ya. Jadi teman-teman harus bisa mengantisipasi nih kira-kira pertanyaan yang akan muncul apa. Untuk contoh pertanyaan udah banyak banget ya di internet, bisa dicari ya. Banyak banget di internet. Nanti teman-teman bisa coba latihan. Nah, yang tadi Mas Hendra saya tanya kenapa latihan atau enggak? Latihan berbicara ini penting kalau menurut saya. Benar enggak? Apalagi untuk kita yang tipikal orang yang mungkin pendiam dan juga jarang bicara dengan orang lain. Latihan berbicara ini sedikit banyak akan membuat kita lebih siap menghadapi wawancara tersebut gitu ya. Harus dilatih. Latihannya dengan siapa? Boleh dengan orang tua, mungkinnya di rumah misalnya atau ada adik atau kakak atau teman atau misalnya mungkin melakukan seperti Zoom meeting gini misalnya gitu ya. Nanti silahkan dicoba untuk berlatih sebelum melakukan tes wawancara. Latihan tanya jawab aja kira-kira pertanyaan seperti ini jawabannya seperti apa yang akan saya kasih ya. Gitu ya. Persiapkan segala sesuatunya dengan baik. Jangan lupa nih, waktu juga amat sangat penting dan perlu diperhatikan. Jangan sampai besok wawancara jam 8 nih. Kita jam 8 tepat baru datangnya. Jangan sampai ya. Jadi harus dipersiapkan minimal 30 menit sebelumnya atau 15 menit lah boleh. Ya. Jadi teman-teman harus sudah tahu nih, oh besok jam 8 wawancara. Oke, minimal jam setengah 8 udah sampai di tempat wawancara atau maksimalnya jam 8 kurang 15. Misalnya gitu ya. Soalnya kenapa? Kalau kita datangnya terlambat, buru-buru, biasanya kan kita nafas nggak teratur ya, deg-degan, belum lagi misalnya keringetan, segala macam nih. Pokoknya teman-teman mungkin udah pernah ngalamin ya kalau kesiangan kayak gimana. Bayangin kalau misalnya besok wawancara malamnya, saking semangat, aku mau siapin deh segala sesuatunya, latihan misalnya sampai malam, tengah malam, akhirnya begadang, besok paginya kesiangan. Udah kesiangan kan biasanya segala sesuatunya tiba-tiba lost ya, benar nggak? Tiba-tiba, aduh apa ya? Apa yang kurang ya? Apa ya? Segala macam. Yang harusnya dibawa nggak dibawa misalnya gitu ya. Biasanya apa-apa yang kita sudah siapkan biasanya ada aja yang ketinggalan gitu ya. Jadi makanya teman-teman harus persiapkan nih betul-betul ketika memang besok mau melakukan tes wawancara gitu ya. Karena ketepatan waktu pada saat teman-teman datang ke tempat wawancara ini juga menentukan nih nanti kita akan lebih grogi gitu ya atau kita bisa manage groginya gitu ya. Coba bayangin kalau datangnya jam 8 pas misalnya datang ke situ terus langsung dipanggil nih. Langsung dipanggil masuk ke ruang wawancara gimana coba? Deg-degannya pasti double ya. Terus kadang mungkin fatalnya sih mungkin nanti bisa blank gitu ya. Atau mungkin teman-teman juga nanti menjawabnya ya ala kadarnya gitu ya. Apa yang sudah kita persiapkan tadi tiba-tiba lost tadi hilang gitu, tiba-tiba yang kita omongkan ini atau yang kita bicarakan dengan si pewawancara ini jawaban apa adanya yang pada saat itu kita pikirkan gitu ya. Jadi akhirnya kurang menarik buat mereka sampai akhirnya ya kita gagal mungkin ya di tes wawancaranya gitu. Jangan sampai ini terjadi. Makanya segala sesuatunya harus dipersiapkan dengan baik gitu. Oke? Masih banyak lagi ya sebetulnya tentang wawancara ini sangat menarik menurut saya karena gerbang pertama yang kita masukin untuk dunia kerja kan biasanya wawancara ya. Setelah melamar, kemudian dokumennya lolos administrasi, kemudian biasanya ditelepon nih, besok wawancara ya. Beberapa perusahaan kan menentukan si pelamar ini diterima atau tidaknya berdasarkan tes wawancara ya. Mungkin ada juga nih wawancara yang cuma 1 kali atau ada yang 2 atau 3 kali. Itu kan nanti tergantung sama perusahaannya ya, seberapa perlunya mereka eh,
melihat kita, kemampuan kita gitu ya, mengetes kita, itu nanti tergantung perusahaannya. Ada yang kadang cuma 1 kali wawancara itu menentukan, atau ada juga yang 2 kali atau 3 kali gitu ya, tergantung perusahaannya. Jadi kita harus siap nih, kita kan nggak tahu nih pokoknya begitu udah tes wawancara, kita pikir udah selesai, ternyata ditelepon besok tes wawancara lagi ya, misalnya buat ngomongin gaji, oke. Karena misalnya ngomongin gaji ini terpisah misalnya gitu ya. Kemudian nanti udah selesai 2 kali wawancara, ditelepon lagi misalnya, besok datang lagi ya. Loh untuk apa lagi ya Bu? Misalnya gitu. Oh ini untuk tes secara langsung. Kamu kan misalnya sebagai engineer nih, kita mau tahu nih, kamu bisa nggak ya mengoperasikan mesin ini misalnya gitu ya. Itu juga sama tuh, kadang suka ada beberapa kali tes gitu ya. Biasanya untuk yang teknisi, engineer gitu-gitu ya. Karena mereka harus mengetes lagi nih kira-kira kemampuan kita sampai mana gitu. Tapi segala sesuatunya yaitu tadi kita harus persiapkan gitu ya. Baik buruknya jawaban kita, kemampuan kita, gali potensi teman-teman semaksimal mungkin supaya nanti ketika ditanya pada saat wawancara jawabannya juga maksimal gitu ya. Jadi nggak ada lagi yang apa ya Bu, apa lagi, nah nggak ada lagi kayak gitu. Dan yang paling penting adalah jangan lupa berdoa ya. Benar nggak? Berdoa ini walaupun kita lagi grogi nih, biasanya kalau kita berdoa biasanya bisa rilis tuh groginya. Tenangkan hati gitu ya sebelum melakukan tes wawancara. Makanya tadi kenapa harus datangnya lebih awal, karena itu tadi teman-teman harus tenang. Karena kalau kita tenang biasanya jawaban-jawaban yang keluar juga biasanya nanti bagus gitu. Oke? Terima kasih nih sebelumnya untuk waktu yang sudah diluangkan untuk webinar kali ini. Jangan lupa teman-teman jaga kesehatan, pandeminya belum selesai ya. Mudah-mudahan pandeminya cepat usai, teman-teman bisa beraktivitas seperti sedia kala lagi tanpa keluar rumah, tanpa rasa takut-takut lagi ada virus-virus di luar sana. Mudah-mudahan ilmu yang sedikit ini bisa bermanfaat dan harapan saya teman-teman bisa berlatih di rumah untuk masalah berbicaranya, untuk berkomunikasinya, supaya lebih maksimal lagi, supaya nanti teman-teman memang begitu ada tes wawancara atau misalnya sudah masuk kerja nih, kemudian teman-teman minta untuk presentasi, kalau kita sudah bagus dalam hal berbicara atau dalam hal berkomunikasi, biasanya nanti ini dilirik gitu ya sama atasan atau mungkin orang-orang penting yang ada di perusahaan gitu ya, untuk bisa kita memaksimalkan kemampuan kita gitu. Oke, terima kasih banyak nih teman-teman. Sampai jumpa dan kesempatan, yang belum di screenshot boleh di screenshot ya. Tapi harus dinyalakan dulu kamera depannya supaya kelihatan wajah teman-teman dan wajah saya. Tetap ya narsis ya. Oke, terima kasih ya. Sampai jumpa dan kesempatan. Salam progres.